Alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan saya dengan bapak-bapak semua yang ada di tempat ini. Dan mohon maaf bila saya belum kenal satu persatu karena baru pertama kali ketemu. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih mengenal, jadi lebih akrab, lebih bisa memahami antara satu dan yang lainnya. Malam hari ini beberapa malam yang lalu saya bersama beliau sama-sama Ahmad, jadi dimohon untuk bisa sama-sama ngaji di sini. Gitu. Saya kembali bertanya, kok saya memang nggak ada yang lain. Terus sebelumnya Habib Soleh, nah beliau kan memang kelasnya para dzurriyyatul Rasulullah. Kalau saya kan cuma pengikutnya beliau saja, jadi cuma istilahnya tidak ada akar pun jadi hanya pengikutnya saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan bapak-bapak semuanya untuk belajar. Ketika saya sampaikan kalau judulnya ngaji, saya siap dimanapun, saya siap kapanpun, insya Allah siap. Kalau judulnya ngaji, tapi kalau judulnya yang lain ya saya mikir dulu. Judulnya ngaji, saya siap dimanapun dan kapanpun. Selama itu nggak bentrok. Kalau judulnya ngaji, karena ngaji itu tingkat nilainya sudah berbeda. Ada dua majelis yang sangat dicintai Rasulullah. Yang pertama majelis dzikir, yang kedua majelis ilmu. Jadi kata Rasul, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat semua oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalam dunia itu dilaknat oleh Allah. Illa dzikrullah, kecuali yang zikir kepada Allah, wa alimun wa muta'alimun, dan orang yang mau ngajar dan orang yang mau belajar. Itu doang yang selamat. Kita yang zikir selamat, yang ngajar selamat, yang belajar ya selamat. Selain itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya kalau ketemu sama teman-teman, terutama jamaah-jamaah yang sudah sepuh itu, tetap saya anjurkan untuk belajar ngaji, hafal Quran. Nggak selesai gimana? Nggak apa-apa, yang penting proses ngafalnya terus berjalan. Jadi kalau seandainya mati pada saat ngafal Quran itu nggak masalah gitu. Mati pada saat ngafal Quran berarti mati sedang dalam kondisi menuntut ilmu. Mati sedang dalam kondisi menuntut ilmu. Insya Allah hidupnya barokah. Ini sengaja saya malam ini ketika ditawarkan ingin mengisi tentang fikih gitu kan. Kita belajar fikih saja. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Fikih itu sangat dibutuhkan karena jarang dikaji. Yang paling banyak dikaji sekarang itu kalau enggak tafsir, hadis, Quran. Tafsir, hadis, Quran. Fikihnya enggak kepegang. Padahal pedoman ibadah itu ada di fikih. Kalau bapak-bapak semua mengambil dari hadis, enggak mungkin bisa sholat. Kenapa saya bilang gitu? Karena takbiratul ihram saja di hadis itu ada banyak sekali macamnya. Ada yang begini, ada yang begini, jadi mau ngambil yang mana gitu kan, jadi bisa nggak sholat, bisa bingung ketika sholat. Maka pedomannya tetap fikih. Kalau fikih nanti kemudian dibahas mau dan siapa, jadi tidak perlu bisa berpedoman. Ambil salah satu mazhab. Kebetulan saya memang lebih contoh ke mazhab Syafi'iyah. Indonesia kan rata-rata Syafi'iyah. Kita ngambil kitab yang paling ringan dan sederhana. Sengaja saya carikan yang tidak gundul, jadi bapak-bapak bisa baca. Kalau gundul belum tentu bisa dibaca. Kalau ini walaupun gak ada harokat, gak ada artinya, tapi masih bisa dibaca. Nah artinya diartiin sendiri sambil kita ngaji. Makanya saya harap kalau ngaji bawa pulpen, jadi nggak kosongan gitu. Nggak hanya ngaji kuping, betul-betul ngaji ya bawa pulpen gitu. Alatnya ngaji pulpen kok gitu. Nanti sambil dimaknai. Kalau apa ya, dikit-dikit belajar kayak anak pesantren. Kalau cuma ngaji kuping keluar dari sini hilang gitu. Kalau ngajinya sambil maknanya sendiri, insya Allah. Kalau lupa dilihat sendiri catatannya. Yang sudah tua suruh maknanya gitu. Ya salahnya belajarnya tua gitu.
Tapi alhamdulillah kalau masih mau belajar, masih mau ngaji, insya Allah aman, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah matan Ghayatul Taqrib. Ada syarahnya Taqrib itu ada, namanya Fathul Qorib. Kita ketiga fikih yang kedua sedang. Sebelum ini ada yang dasar namanya Mabadiul Fiqhiyah, dasar-dasar fikih. Itu masih sangat dasar banget bagi anak-anak yang pemula, orang yang baru masuk Islam. Itu Mabadiul Fiqhiyah cocok-cocoknya. Tapi kalau untuk yang sudah lama beragama Islam, cocoknya ya ini matan Ghayatul Taqrib, matan Ghayah. Keterangan-keterangannya enggak ada di sini, nanti ada di syarahnya. Kalau saya panggil buat syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sebelum kita mulai, kita ada Fatihah dulu pada pengarang kitab matan Ghayatul Taqrib. Al-Fatihah kita mulai kitab matan Ghayatul Taqrib. Muqaddi Abu Syuja Ahmad Al-Hasan Al-Asyani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati, kitab tentang taharah. Setiap kitab fikih pertama pasti membahas tentang taharah, tentang bersuci. Kata toharoh itu kalau di fathah artinya nadhafah, artinya bersuci atau membersihkan diri. Nadhafah. Kalau nadhif itu teratur, kalau nadhafah itu membersihkan diri atau bersuci. Tapi kalau tohuroh itu beda lagi. Tohuroh itu beda lagi, artinya bukan bersuci tapi sisa air yang dipakai bersuci. Kitab Thaharah, kitab yang menjelaskan tentang bersuci. Kalau masih syariah fikih pasti yang dibahas tentang Thaharah yang sifatnya jasmaniyah. Nanti kalau sudah selesai fikihnya masuk ke bab tasawuf yang dibahas Thaharah ruhaniyah, pembersihan rohani. Makanya bab pertama pasti tentang taubat, istighfar, itu tentang tazkiyatun nafsi. Tapi kalau di jasmaniyahnya kita masih membahas tentang membersihkan jasmani, gitu ya, karena masih dalam tahap ibadah syariahnya jasmaniyah. Al-miyahu, air. Jadi al-miyah itu artinya air. Allati yang yajuzu, yang boleh biha terhadap air, dengan air. At-tadhiru, untuk bersuci. Sab'u miyahin, ada 7. Jadi air yang boleh dipakai untuk bersuci itu ada 7 macam. Di sini dijelaskan menjadi 7 macam, dibagi menjadi 7 macam. Ternyata tidak semua air itu dipakai bisa dan boleh dipakai untuk bersuci. Ternyata enggak semua air boleh dipakai bersuci. Ada air yang boleh dipakai bersuci dan ada air yang enggak boleh dipakai bersuci. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada 7 macam air yang boleh dipakai bersuci. Yang pertama, ma'us samai, air langit. Air langit itu ya air hujan. Air hujan itu boleh dipakai untuk bersuci. Bapak mau wudu dengan air hujan boleh, mau mandi wajib dengan air hujan boleh, mau nyuci baju dengan air hujan boleh. Kenapa? Karena dia salah satu air yang boleh dipakai untuk bersuci. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Nah, air laut walaupun asin itu boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk bersuci meskipun rasanya asin, gitu ya. Rasanya nggak tawar, tapi air laut itu boleh dipakai bersuci. Wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai ini, air sungai itu kan kadang campur lumpur, kadang warnanya ya kan kayak lumpur gitu, kayak kuning ke kuning-kuningan, campur lumpur budak lah.
Lutab istilahnya. Tapi itu boleh dipakai bersuci, dan itu masuk dalam kategori air yang suci dan boleh dipakai untuk bersuci. Wa ma'ul bitri, air sumur atau air sumur lah. Air sumur itu yang ada di dalam sumur boleh dipakai bersuci. Wa ma'ul aini, mata air. Nah, mata air boleh dipakai bersuci, sumbernya air di mata air. Wa ma'us salji, dan air salju. Air salju juga boleh dipakai untuk bersuci. Kalau ada salju, misalnya belum mandi wajib, ya belum menjadi salju pakai air salju, pakai bersuci. Wa ma'ul baradi, air embun boleh dipakai untuk bersuci. Kumpulin embunnya pas di tengah hutan, nggak ketemu sungai, nggak ketemu mata air, nggak ketemu sumber air, adanya embun, boleh dikumpulkan dan dipakai untuk bersuci. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin, kemudian air itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Ada jenisnya ada 7, dari 7 jenis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Tahirun suci, mutahhirun dan mensucikan, ghairu mutahhirin ghairu makruhin dan tidak makruh. Jadi yang pertama jenisnya air itu suci, mensucikan, tidak makruh. Suci, mensucikan, gak makruh. Jadi airnya betul-betul suci dan bisa untuk bersuci, tidak makruh dipakai bersuci. Itu jenis yang pertama. Wa huwa ma'ul mutlaq. Yang pertama disebut air mutlak, suci, mensucikan, tidak makruh, namanya air mutlak. Sucinya mutlak, tidak makruh dipakai bersuci. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun. Suci, mutahhirun mensucikan, makruhun makruh dipakai bersuci. Airnya suci, airnya juga mensucikan, bisa dipakai bersuci, tetapi makruh dipakai bersuci. Wa huwa al-ma'ul musyammasu, yaitu air musyammas. Air musyammas itu air yang terkena panas matahari. Jadi air yang terkena panas matahari itu suci, mensucikan, tetapi makruh dipakai bersuci. Akan tetapi tidak makruh dipakai mencuci pakaian. Kalau dipakai wudu, mandi wajib makruh. Kenapa? Berbahaya untuk kulit, berbahaya untuk muka. Apalagi kalau dia dipanaskannya di dalam bejana, tempat yang terbuat dari seng, ya pokoknya terbuat dari seng dari aluminium gitu kan. Ada kan yang torennya aluminium kan, ada kan gitu. Nah itu kalau kena panas matahari berbahaya, untuk kena muka bahaya. Air ini sebenarnya tidak najis, air ini suci, mutlak sucinya, tapi karena terkena panas matahari dan itu bisa memuai lapisan-lapisan tadi itu bisa memuai, akhirnya membahayakan bagi kulit mukanya. Tapi air ini boleh dipakai mencuci pakaian boleh, ngepel boleh, apa gitu. Ya, pokoknya selain wudhu dan mandi, karena itu berbahaya untuk kulit muka, berbahaya sekali. Makanya nggak boleh dipakai bersuci, makruh lah istilahnya. Makruh itu karoha itu mencegah, jangan pakai dulu. Tapi kalau air ini kondisinya sudah tidak panas lagi, boleh. Ya, misalnya habis panas jam 12, udah sore nih, udah adem lagi kan, itu boleh dipakai lagi, nggak apa-apa, dipakai bersuci boleh, nggak masalah. Itu namanya jenis air yang kedua. Kalau yang pertama tadi boleh dipakai bersuci kapanpun dan siapapun boleh pakai itu. Tapi yang kedua ini boleh dipakai bersuci hanya untuk mencuci pakaian yang tidak sifatnya nggak kena kulit gitu. Tapi kalau kena kulit makruh, dimakruhkan gitu kan. Akan tetapi kalau panasnya matahari itu sudah nggak ada,
sudah hilang, itu boleh kembali dipakai. Dan itu hukumnya sama seperti yang atas. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Kembali kepada yang atas. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhirun. Ghairu mutahhirin. Tahirun ghairu mutahhirin. Suci tidak mensucikan. Wa huwal ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal. Musta'mal itu air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci dengan jumlah yang tidak bertambah. Air yang pernah dipakai untuk bersuci itu namanya air musta'mal. Airnya sedikit, tidak kurang dari 2 kolah lah, kurang dari 2 kolah, tidak banyak airnya, tidak lebih dari 2 kolah. Sedikit dipakai bersuci, akhirnya menjadi air mustakmal. Ini yang bahaya, kadang kita nggak nyadari air mustakmal itu. Kadang temennya wudhu, nah kita wudhu di sini, temennya di sini sudah cuci muka, sudah basuh muka, nyiprat ke sini. Kita wudhu gini, ini mustakmal. Air yang kita ambil jadi mustakmal, kenapa? Gara-gara kecipratan sebelahnya. Kira-kira kecipratan sebelahnya. Atau yang bahaya juga pada saat mandi wajib. Makanya saya kalau dimintain ceramah pengantin itu kadang yang saya bahas bukan masalah pengantinnya, mandi wajib yang saya bahas. Karena itu yang penting. Sampai bisa caranya mandi wajib? Bisa Pak Ustaz? Bagaimana caranya? Saya tanya dulu. Sementara kontrakan sekarang itu kan nggak ada yang punya bak mandi besar. Paling banter ya kan sama ember kecil gitu kan. Gimana caranya kamu mandi wajib? Begini Pak Ustaz, ya itu namanya airnya mustakmal. Airnya sedikit kok. Dia mandi pakai ember kecil, nyiprat lagi ke embernya, mandi nyiprat lagi embernya. Ya mustakmal, tidak sah mandi wajibnya. Kalau udah gak sah, ya gak suci. Gak suci ibadahnya gak sah. Penting itu. Gimana caranya biar suci? Pakai keran atau shower. Tapi jarang banget pengantin baru pakai shower. Kelamaan Ustaz. Itu aja berebut. Iya. Itu penting Pak dibahas. Terutama anak-anak muda zaman sekarang mana pernah ngaji fikih. Gak ada yang ngaji fikih. Yang penting sudah kerja, ngerti caranya berhubungan, sudah repot. Diajarin disuruh ngaji males. Gara-gara sudah ada Google, bisa nanya Google. Enggak semuanya bisa ditanyain Google. Enggak semua bisa ditanyain Google. Walaupun Google itu pinter alim Google itu. Kalau Anda nyari orang cuma karena pinternya, nyari Google aja. Karena orang alim itu tidak cukup pinter, tetapi alim itu bisa mengajak seseorang untuk khasyah kepada Allah, takut kepada Allah. Itu namanya alim. Alim yang dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama itu yang mana? Ulama itu yang bisa ngajak orang takut kepada Allah. Itu namanya ulama. Bukan cuma modal pinter ngomong. Kalau pinter ngomong, Google itu pinter. Google pinter ngomong. Anda tanya apa aja, ketemu. Bagaimana menurut Anda tentang janda? Oh, ketemu. Di Google ya. Tahirun air mustakmal, bahaya mustakmal ini bahaya. Makanya ada juga yang wudhu gini, kemudian dari kepalanya netes ke sini, balik lagi ya. Ini mustakmal. Air yang Anda ambil jadi mustakmal. Makanya yang wudhu hati-hati, harus hati-hati. Kenapa? Anda sudah belajar masalah air mutlak, air mustakmal. Hati-hati dalam berwudhu. Orang yang sudah tahu, makanya ibadah itu diterimakan syaratnya 2. 1, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan ilmunya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa didasari ilmu, amalnya ditolak sama Allah, enggak diterima. Makanya ketika Rasul ketika jalan ke masjid ketemu sama iblis, ketemu sama setan, mau masuk masjid enggak jadi. Kenapa? Di dalamnya ada orang yang tidur. Kenapa kamu enggak jadi masuk? Iblis, aku takut dengan yang tidur.
Kenapa kamu takut dengan tidur padahal sedang sedang sholat? Kenapa yang sedang sholat ingat sama Allah kamu gak takuti, sementara yang ghaflah yang sedang kamu takuti? Yang tidur orang alim, yang sholat orang bodoh. Takutnya kalau yang alim terbangun, sholatnya dibetulkan. Kalau yang bodoh itu sholat, gak usah dibenerin juga sudah salah. Gak usah digoda juga sudah salah gitu. Yang bodoh sholat itu gak usah digoda sudah salah. Tapi kalau yang alim ini bangun, nanti sholatnya dibetulkan. Nanti kalau masjid tidur aja. Itu bukan itu maksudnya. Jadi makanya bedanya orang alim dengan orang yang tidak alim di situ. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Ada satu hadis itu kan, tidurnya orang alim khairun, lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Gitu. Itu mungkin penting. Makanya kalau wudhu sekarang, kalau pengen nggak mustakmal, hati-hati. Air yang jatuh ke tangan kita lagi dengan kejatuhan dari temannya, itu kan yang sedang membutuhkan, kadang ngawur sini. Temannya kena gitu kan, jadi jebret ke sini. Hati-hati, gitu kan? Itu hati-hati. Tapi kalau di pondok kan gelombang. Iya, kalau di polahnya besar, nanti beda urusannya itu. Itu karena itu nggak mustakmal karena lebih dari 2 pola. Pembahasannya nanti di belakang itu. Kalau ini kita bahas mustakmal itu air yang sudah dipakai kemudian itu menjadi dipakai bersuci, maka air itu hukumnya menjadi mustakmal. Jangan repot, sekarang kontrakan kecil-kecil Pak. Ya ada cuma ember. Buru-buru pasang shower enggak. Pasang shower itu orang-orang kaya itu kita mau buru-buru pasang shower enggak, paling-paling selang gitu. Masih mending pakai selang aja, pasang selang gini, tadi wajibnya. Selang itu asli kan, bagus, lebih aman. Di mana di musola kan ada pakai drum besi itu kan, buat butuh kalau panas. Kalau panas kan berarti kan. Ya, itu kan orang-orang kan nggak paham, yang bikin musola kan nggak paham fikih masalahnya. Kadang yang bikin musola nggak paham fikih gitu kan, jadi ya tukang kan harus ngaji juga. Ada berarti tukang musola ada. Tukang harus ngaji juga kadang gitu kan. Bukan cuma drumnya, masang WC-nya, ngadepnya kemana, itu kan juga ada panduannya dalam syariat gitu kan, enggak sekedar madep gitu kan. Nanti ada pembahasan itu di belakang ada. Makanya ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Kalau yang penting ngaji, Anda seenaknya ngaji. Kalau ngaji itu penting diprioritaskan. Kalau ada musola ada drum gitu tegur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutaghayyir bima khalatahu, wal mutaghayyir dan berubahnya air, bima khalatahu, bima karena barang, karena sesuatu, khalatahu yang bercampur dengan air, minat tahirati dari sesuatu yang suci. Air yang suci tadi berubah kondisinya karena kecampuran sesuatu yang suci, gitu kan. Itu apa namanya? Kalau air itu berubah dari sifatnya, sifatnya air itu ada 3: rasa, warna, bau. Ini kalau berubah salah satu karena kecampuran yang najis airnya. Tapi kalau campurnya dengan sesuatu yang suci nggak apa-apa, masih bisa dipakai. Contoh, air yang suci kecampuran minyak masih boleh dipakai. Air kecampuran ganggang di tanaman apa? Kangkung apa ganggang di sungai gitu kan? Airnya kan berubah tuh jadi hijau, boleh masih dipakai. Itu kan berubah sifatnya, air berubah sifatnya. Jadi warnanya harusnya tidak hijau, atau air yang di sungai bercampur dengan lumpur di situ. Selama kecampur dengan sesuatu yang suci, itu masih bisa dipakai walaupun sifatnya berubah salah satunya. Tetapi kalau kecampurannya dengan sesuatu yang najis, berubah sifatnya menjadi najis. Meskipun najisnya itu sedikit. Meskipun najisnya sedikit. Jadi kalau airnya banyak, kecampuran najis sedikit, nggak berubah, nggak apa-apa. Yang dibahas adalah
air yang berubah kondisinya karena kecampuran sesuatu yang suci. Wa ma'un najisun an air yang najis, wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Dia adalah air yang dia adalah sesuatu yang tercampur di dalamnya najis. Wa huwa dunal qullataini, dan dia kurang dari 2 qullah. Au kana qullataini, atau adanya 2 qullah itu fataghayyar, maka berubah. Jadi yang pertama, najis itu ketika ada air kurang dari 2 qullah kecampuran najis, atau air 2 qullah kecampuran najis berubah kondisinya, fataghayyar, menjadi najis, menjadi najis. Ketika kecampuran najis berubah kondisinya najis. Kurang dari 2 qullah kecampuran najis berubah nggak berubah, najis jadinya. Air segelas ini kan kurang dari 2 qullah, kejatuhan tai cicak, najis meskipun nggak berubah kondisinya. Air di ember kecil, kejatuhan kotoran cicak, ya najis itu. Kelihatan betul kotorannya, ya najis meskipun kondisi airnya yang atas nggak berubah karena sedikit banget, karena kurang dari 2 qullah. Wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin, dan 2 qullah itu ukurannya adalah 500 ritlin, 500 kati baghdadiyyin menurut ukuran Baghdad. Takriban fil asahi, mendekati kebenarannya 500 kati itu berapa ya? Berapa liter ya? Kalau itu sekitar berapa nih, 500 kati itu hitungannya berapa? Kalau diukur volume itu 500 black, 50 black maksudnya. Kalau diukur volume itu ukuran ya 60 lah, 1 meter. Volume 1 meter itu pikiran ukuran 2 qullah gitu, 1 meter gitu. Di apa namanya, ukuran air dalam bangunan 1 meter itu 2 qullah gitu. Tapi sekarang nyari kamar mandi kontrakan yang 1 meter itu nggak ada. Ember kecil, kadang nggak dikasih juga embernya, beli sendiri embernya. Nah, kalau orang dulu itu kan memang kullahnya gede-gede ya Pak, apa namanya, kamar mandi gede-gede. Makanya kita bisa lihat orang tua kita dulu, meskipun dia tidak tinggi pendidikannya, anaknya semuanya jadi. Kenapa? Cara bersucinya betul. Orang sekarang pendidikannya tinggi-tinggi, tetapi anaknya gak ada yang jadi. Banyak yang nakal sama orang tua, berani sama orang. Kenapa? Ibadahnya nggak benar. Kenapa? Yang nggak, cara bersucinya belum benar, sehingga ibadahnya nggak benar, sehingga jadi anak nggak benar semua. Itu kalau kita pandang dari sudut toharoh, bersuci ya. Kita lihatlah mbah-mbah kita dulu, pendidikan tinggi juga enggak, kritis juga, sekolahnya juga sekolah SR, sekolah rakyat itu. Tetapi anaknya alim semua anaknya. Orang sekarang tinggi dokter, profesor, anaknya enggak ada yang jadi. Mandinya semakin sempit. Kamar mandinya semakin sempit. Ya. Kamar mandi semakin sempit itu alasan yang masuk akal. Gitu. Emang sengaja dipersempit kok, biar enggak kemana-mana, jadi situ aja. Jadi sengaja dipersempit kamar mandinya. Makanya kita kayaknya harus belajar dengan caranya orang-orang tua kita dulu dalam bersuci gitu. Kalau orang tua kita dulu ada namanya padusan itu tempat wudhu. Jadi kalau enggak di kamar mandi, di luar disiapin itu padusan tempat wudhu itu. Kalau enggak apa namanya, ember mau dikasih kucuran kecil ya, pokoknya ada tempat khusus, enggak nyampur gitu, khusus di situ. Bahkan saking menjaga kebersihannya, Imam Syafi'i menganjurkan, saking ikhtiatnya, hati-hatinya agar kesucian tetap terjaga, harus ada sandal wudhu. Sandal wudhu harus ada Pak. Saya di rumah selalu nyiapin sandal suci dari kamar mandi ke tempat sholat. Kenapa? Saya nggak tahu lantai saya itu yang masuk banyak orang, ada kecil, ada tamu, ada macam-macam.
Makanya harus ada sendal suci di rumah. Supaya apa? Supaya kita betul-betul menjaga kesucian dari tempat wudhu ke tempat sholat. Itu penting gitu. Kenapa? Pengurus masjid juga penting yang seperti ini. Saya berkali-kali ngingetin pengurus masjid, bahkan masjid saya sendiri enggak juga jadi gitu sekarang. Antara pintu masuk jamaah ke kamar mandi dengan pintu keluarnya harus berbeda. Kalau perlu ada aliran air di pintu keluarnya, sehingga jamaah yang masuk tadi kan kadang kakinya nggak suci semua. Ketika dia keluar dari pintu masuk, pintu keluarnya sama kan, yang pintu yang sudah suci dari dalam keluar nginjekin najis lagi, masuklah ke sana, semajid najis semua. Siapa tuh yang tanggung jawab? Pengurus tanggung jawab, gitu kan? Nah, makanya yang paling aman ya pintu masuk, pintu keluar nggak sama. Kedua, jangan dicampur tempat wudhu sama WC, tempat kencing, berbahaya itu, gitu. Tempat WC sono sing kirim sono, tempat WC sama kencing sono. Nah, tempat wudhu sebelah sini. Jangan dikasih tempat wudhu tempat WC sana. Biar dia wudhunya di sebelah sana. Nanti terjamin terjaga kesucian masjidnya, terjaga. Insya Allah terjaga seperti itu. Ini satu bab sudah selesai. Kita butuh hal. Faslun wajuludul maitati. Bab tentang menjilid, menyamak apa namanya, bangkai, menyamak bangkai, kulit. Jadi kalau orang dulu tuh kulit itu disamak itu dapat dimasak biar diawetkan. Wajuludul maitati tathuru bittibaghi. Menjilid bangkai itu menjadi suci, mensucikan, bittibaghi, kecuali apa namanya, bangkainya, illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali bangkainya anjing dan celeng, babi. Kecuali bangkainya anjing dan babi itu nggak bisa dijilid, nggak bisa disamak. Jadi kalau orang dulu tuh pengen mengawetkan kulitnya binatang, itu disamak, jadi beduk itu disamak, dijadiin apa lagi lah, sabuk disamak, dijadiin dompet disamak, itu boleh. Disamak itu dimasak dengan sesuatu yang bisa mengawetkan benda tersebut, itu boleh. Syaratnya apa? Syaratnya dagingnya sama darahnya harus sudah hilang. Itu binatang apa saja, baik binatang yang halal dimakan atau yang tidak boleh dimakan, itu boleh disamak, kecuali anjing dan babi. Kucing, macan, ular boleh, nggak apa-apa, kulitnya disamak boleh. Tetapi anjing dan babi itu tidak boleh disamak, tidak boleh. Ya, tidak dipakai. Kalau yang lain itu, yang selain itu boleh dipakai. Makanya ada tas dari kulit ini, gitu kan? Itu hasil samakan, dimasak. Wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang dilahirkan dari keduanya, dari anjing dan babi, ini juga nggak boleh. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya, atau salah satu dari keduanya, nggak boleh disamak juga. Ini ya, sesuatu yang dilahirkan dari anjing dan babi, atau sesuatu yang dilahirkan dari salah satu dari keduanya, nggak boleh disamak. Pokoknya judulnya sama anjing sama babi nggak boleh. Tapi orang yang di rumahnya miara anjing, sebenarnya saya sering melarang itu. Cuma yang kadang orang-orang yang khawatir kondisi hartanya itu tetap saja. Berkali-kali saya dapat pasien itu. Tapi selain itu boleh. Boleh. Kadang dagingnya dimakan juga tuh ya ular. Itu orang-orang yang kurang makan aja, Pak. Orang-orang yang kurang makan, buat daging ular dimakan. Karena daging ular kan jelas haram. Nggak boleh dimakan. Daging ular, daging macan, nggak boleh bertaring. Kalau apa namanya? Kalau dia ngerti cara bersucinya,
Melihara anjing itu nggak apa-apa, nyentuh anjing juga nggak apa-apa. Jadi anjing memang bukan sesuatu yang harus dimusuhi, tidak. Tetapi kita harus tahu caranya bersuci setelah megang anjing itu saja. Nah, ada orang kan nggak ngerti cara bersuci dari anjing kan gitu. Main melihara aja kadang nggak mau bersuci. Repotnya lagi habis megang anjing terus salaman dengan ustadznya. Yes. Gimana ceritanya? Tak ada sholat nggak mau, saya baru megang si anjing. Nanti saya nyari tanah dulu Pak Ustadz. Ya, ngerti sudah ya. Ngerti gitu. Tapi yang gimana? Ya, udah seperti itu. Wa anbul maitati, dan tulangnya bangkai. Wa sya'ruha, tulangnya tadi, tulangnya apa? Babi dan anjing. Wa sya'ruha, rambutnya najisun, najis. Rambutnya ya najis, tulangnya ya najis, apalagi kulitnya ya najis semua. Dianggapnya yang najis itu cuma air liurnya saja, tidak. Kulitnya ya najis, bulunya ya najis, tulangnya ya najis. Najisun illal adamiyyu, kecuali anak Adam. Bangkai itu yang tidak najis cuma bangkainya anak Adam. Anak Adam itu apa? Ya manusia, itu enggak najis. Bangkai manusia itu tidak najis. Itu bab disamak. Kalau menyamaknya dengan misalnya saking tidak adanya obat untuk mengawetkan itu, kecuali obatnya itu sesuatu yang najis, boleh nggak? Boleh. Nyamak kulit dengan sesuatu yang najis boleh. Kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa dipakai untuk mengawetkan gitu. Kalau memang ngawetinya harus dengan sesuatu yang najis itu boleh, nggak apa-apa. Nanti habis itu kan dicuci. Setelah diobati awet, terus dicuci, dimasak. Faslun wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Bab yang menjelaskan tidak bolehnya menggunakan tempat wadah dari emas dan perak. Enggak boleh dijadikan tempat minum, tempat makanan, tempat air. Wala yajuzu, dan tidak boleh istiqmalu menggunakan awani dhahabi, tempat wadah dari emas, wal fiddati, dan perak. Wa yajuzu, dan boleh istiqmalu menggunakan wadah tempat ghairihima, dari selain keduanya, minal awani, sebagai tempat minal dari tempat wadah. Jadi wadah minum, gelas, piring yang dipakai makan nggak boleh dari emas dan perak. Nggak boleh. Kenapa? Selain itu mengandung unsur yang bisa lepas ketika kena panas, itu juga berbahaya untuk tubuh. Karena emas perak itu adalah perhiasan, gitu kan? Tidak boleh dijadikan tempat makan, tempat wadah. Nggak boleh. Saking kayanya, semua gelasnya pakai emas, piringnya pakai emas, gitu kan? Saking kayanya, biar dilihat orang kaya, gitu kan? Kamu kalau makan piring pakai apa? Pakai piring kamu. Kalau saya piring saya lapisannya emas, emas berkarat, seperti kubah emas gitu. Kubah emas itu juga berbahaya itu. Kalau salah niat bangunnya masjidnya jadi masjid diror juga. Dulu kan ada masjid diror, masjid yang dilarang sholat di dalamnya, masjid saingannya masjid kubahnya Rasulullah. Orang Sorong, orang kafir Quraisy mendirikan masjid untuk menyaingi masjid Nabi. Masjid Diror namanya. Gak boleh sholat di dalam masjid Diror. Itu kenapa? Karena untuk sombong-sombongan, untuk panas-panasin, untuk sombong-sombongan. Kalau kubah emas itu didirikan tujuannya untuk sombong-sombongan, masuk kategori masjid Diror. Masuk kategori masjid Diror. Tujuannya itu sombong-sombongan gitu kan. Ada saingan itu. Nah iya, kalau tujuannya sombong-sombongan, makanya ibadah itu kan nggak bisa sombong-sombongan gitu kan. Nah ya, ini makanya isti'malu awani dhahabi, nggak boleh menggunakan emas dan perak sebagai wadah makanan, wadah minuman. Udahlah pakai yang biasa saja, pakai yang
biasa saja. Nah, terus apa sudah dulu? Ini babnya sudah beda. Satu lagi ya. Faslun wasiwaku, bab yang menjelaskan tentang siwak. Wasiwaku utawi siwak mustahabun, boleh. Fi kulli halin, pada setiap saat, boleh bersiwak pada setiap saat. Illa ba'da zawali, kecuali setelah lengsernya matahari. Artinya setelah matahari terbenam, setelah maghrib. Liso ini bagi orang yang berpuasa. Kalau orang puasa siwakannya setelah berbuka. Tapi kalau yang nggak puasa boleh setiap saat bersiwak. Karena siwak ada rasanya gitu kan. Sampai tinggal segini. Siwak itu ada rasanya. Wa huwa fi thalathati mawadi'an asyaddu istihbaban. Dia di bawah ada 3 tempat yang sangat dianjurkan, diperbolehkannya bersiwak itu. Inda taghayyuril fami, ketika berubahnya bau mulut, siwakan. Kok rasanya bau mulut kok berubah nggak enak, siwakan, gitu kan. Min azmin wa ghairihi, karena makanan atau karena sesuatu yang lain, karena bau makanan atau karena yang lain, itu sudah siwakan. Wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun dari tidur, siwakan, gitu kan. Wa indal qiyami ila shalah, ketika berdiri mau sholat, siwakan. 3 tempat itu yang sangat dianjurkan untuk siwakan. Meskipun fi kulli halin boleh diperbolehkan pakai siwak, tetapi yang sangat dianjurkan itu ada 3 tempat. Ketika bau mulut berubah tidak enak, entah karena apa saja, dianjurkan siwakan. Kedua, pada saat bangun dari tidur, itu dianjurkan siwakan. Yang ketiga, pada saat dia berdiri mau sholat, sebelum sholat itu siwakan. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Ini Ustaz mau nanya nih masalah makanan tadi. Soalnya saya sendiri sudah makan ular juga di saat di hutan itu kan, karena nggak ada makanan lain selain itu. Itu gimana ya Ustaz? Nanti yang dosa mungkin panglimanya itu. Kalau makanan di hutan nggak ada apa-apa selain ular, boleh dimakan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Yang sifatnya darurat itu semuanya boleh. Walaupun haram boleh kalau darurat sifatnya. Pakai masker sholat gimana Pak Ustaz? Darurat boleh. Karena ada rukun sujud yang nggak kesentuh kan, gitu kan? Apa? Hidung itu bagian dari dahi. Meskipun dalam hadis yang disebutkan ada 3 rukunnya dahi, ada 7 lah bagian itu. Ya, tapi hadisnya nyebutnya cuma 3. Dengkul, telapak kaki, sama apa namanya tangan, sama ini dahi. Kalau itu disengaja gimana Pak Ustaz? Kalau disengaja namanya latihan itu biasanya kan sengaja dikasih ular gitu kan. Dikasih ular maksudnya makanlah itu, tangkaplah ular itu. Makanlah gitu. Ya haram, ular haram. Berarti pelatihnya itu yang dosa yang pelatihnya. Yang dosa pelatihnya. Mau haram kok suruh makan. Kecuali ada begitu memang. Iya, kecuali terpaksa gitu kan. Walaupun ada hukuman seperti itu, mestinya pemimpinnya berpikir ini haram apa halal gitu kan. Itu hampir seluruh itu. Itu yang dosa pimpinannya yang mengambil kebijakan. Kalau yang anak buah kan nggak bisa berkutik. Perintah doang. Dia kan namanya anak buah samina wa atokna gitu aja kan. Samina wa atokna, nggak bisa berkutik, dia mau ngapain? Tanpa dipukulin babak belur habis dia. Itu darurat bagi dia. Bagi anak buah darurat. Nggak boleh. Bahaya itu Pak. Yang haram juga. Kenapa saya bilang bahaya? Dalam Al-Quran itu Rasul pernah ditegur langsung oleh Allah tentang hal itu. Apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para Rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian sesuatu yang thayyib. Artinya di situ al-halal, yang halal. Kenapa kok perlu makannya halal yang thayyib? Karena berpengaruh pada amal yang berikutnya, wa'malu sholihan. Gak mungkin orang yang diberikan nutrisi tidak baik bisa beramal soleh, gitu kan? Kalau kita punya mobil bagus, tentu
asupan energi bensinnya kita pasti memilih yang paling bagus, bukan yang paling jelek. Kenapa? Karena berpengaruh pada tarikan mesin dan berikutnya, pekerjaan berikutnya. Sama seperti itu. Ketika seseorang diberikan asupan energi dari sesuatu yang haram, maka badannya akan berat untuk dipakai untuk beramal soleh. Nggak bisa beramal soleh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang haram dalam dirinya. Maka ini koreksi bagi kita semua ketika kita berat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan-jangan yang kita makan ada sesuatu yang tidak halal. Gitu. Kenapa? Karena berat untuk melakukan yang baik. Gitu. Man akalal halal sofat fikratuhu. Orang yang makan makanan halal pikirannya jernih. Yang keluar dari otaknya jernih, ide-ide yang berlian, yang maslahat. Tetapi waman akalal haram asad jawarihu. Orang yang makan makanan haram seluruh anggota badannya ngajak maksiat. Susah diajak berbuat taat. Jadi semua dan lem itu semua udah haram semua itu berarti. Karena semua pelajar harus begitu. Nah, nggak jadi kemendan gitu. Silakan yang lain. Kalau fikih itu memang harus belak-belakan, Pak. Fikih itu harus belak-belakan. Ini Pak Ustadz tuh masalah pakai air gitu kan, karena di rumah kan kadang tuh perdagangannya nggak ada meter. Masjid Kubah Mas Depok gimana Pak Ustaz? Iya tadi saya nggak tahu kalau itu kan, makanya saya nggak tahu kalau niat yang membuatnya hanya untuk pamer kekayaan masuk dalam kategori masjid diror. Bapak bisa googling masjid diror itu seperti apa? Berarti nggak boleh sholat situ kan? Nggak apa namanya? Iya nggak boleh sholat di situ. Rasul dilarang sholat di situ. Sholat dilarang sholat di masjid diror. Tegurannya di Quran keras sekali itu dalam masjid diror. Makanya kan kita nggak tahu. Saya tadi bilang saya nggak tahu kira-kira tujuannya apa itu, gitu kan? Tujuannya bikin masjid itu apa? Gitu. Untuk saingan, untuk kesombongan, atau untuk apa? Gitu. Ustaz, kembali lagi tadi ke masalah air tuh. Karena di rumah kan nggak ada 1 meter tuh 80 cm. Rumah kalau panjangnya itu hampir 2 meteran. Ya udah lebih dari 20 lah, 80 cm kan Boleh, nggak apa-apa. Kalau jumlah airnya banyak lebih dari 2 bola itu bisa dikopok, bisa dikopok lah. Makanya di pesantren itu kan dikopok, dicampur semua gini. Makanya kalau satunya kena gudik, gudikan semua. Ada jebur. Itu dikatakan apa namanya stempel pesantren. Bukan sebenarnya, karena memang satunya sakit gatel, wudunya dikopok semua, ya semuanya ketularan. Logikanya begitu kan, bukan stempel pondok, bukan. Atau bapak kiai lagi jebur. Jadi itu sah ya Pak Ustadz ya? Sah kalau jumlahnya lebih dari 12 sah. 2 meter lebih, itu lebih dari 12. Ada lagi Pak? Masalah tadi bersiwak dalam sholat itu kan kita harus pada siwak. Gak harus, juga dianjurkan. Iya maksudnya itu kan sunnah ya. Iya sunnah yang muakkad sekali. Muakkad berarti. Untuk biasanya saya suka melihat yang sholat itu kan juga bersiwak itu mungkin ada bacaannya kan ya. Udah gitu kita nggak buat siwak itu pakai baju nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi apa namanya, najis itu juga bisa ditentukan dari jijiknya, Pak. Kalau jijik jadi najis, kalau nggak jijik nggak najis. Ingus itu menjadi najis kalau bapak jijik, menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan. Tapi kalau bapak nggak menjijikkan itu nggak najis. Gitu. Ya siwak itu sangat dianjurkan Rasulullah. Karena Rasul mengatakan kalau seandainya tidak menyulitkan bagi umatku, maka siwak akan saya wajibkan. Karena dengan bersiwak itu ada beberapa banyak keuntungan. Satu, memfasihkan lisannya dalam membaca Al-Quran, fasih lisannya. Wallahu a'lam, itu karena memang berkahnya siwak atau apa, wallahu a'lam. Kedua, membersihkan gigi gitu kan. Karena ada kandungan dalam siwak itu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Gitu.
Salah satunya itu. Emang kering kalau Kalau baju di ada. kamu ada tuh kan, kalau kan buat duduk, buat nyuci itu bagaimana tuh kan? Di mana tuh? Ada kamu saya belum tahu Oh, saya. kolom, Kalau karena buat nyuci, kolomnya luas nggak Pak? lumayan lah kalau. Kampung. Oh, kolam. Ya boleh, nggak apa-apa. Itu namanya lebih dari 2 kolam. Kalau buat cuci kaki, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau buang kotoran di situ, mau nyuci di situ, nggak masalah. nggak ada di tas saya pernah di. Iya, di itu kolam Kampung lu tak. karena jumlah airnya lebih dari 2 kolam. nanya nggak boleh. Ya boleh. Nggak dilarang nanya, boleh nggak apa-apa. Nah, kamu nggak pernah kamu sih. Bayar pondok kan Itu tadi Ustaz katanya yang air suci mensucikan tapi makruh Iya. karena wadahnya Sayang. saya nanti. Aluminium. Ini kan wadahnya kalau misalnya kan wadahnya dari plastik, Iya. tapi itu panas air. Itu Ya panas. tetap makruh Pak, Nggak boleh Bang. tetap makruh. Nah, yang itu. Makruhnya itu bukan karena sengnya, karena terkena panas matahari. Iya. Makanya dinamakan musyammas, terkena sinar matahari. Tapi kalau adanya itu doang Bang Ustaz. Dia tuangin. Kalau adanya itu tunggu dulu sampai tidak panas. Sholat duhur. Enggak, kalau adanya itu ya dipakai saja, tapi Nunggu. tunggu dulu, dibuka dulu, Iya, iya. biar ngalir Supaya dulu, dingin ya. biar ngalir dulu. Nanti kan udah nggak panas deh. Ya, kalau udah nggak panas nggak apa ya. Nggak apa-apa, kan tadi saya jelaskan bahwa ketika sudah dingin, air itu statusnya menjadi air mutlak lagi. Tapi ketika dia masih panas menjadi air udah panas kan. musyammas. Makanya kalau di keran itu buka aja kerannya dulu, biar ngalir dulu. Iya benar. Biar nggak lama-lama sudah nggak panas lagi. Anak buka kita mau sholat. Kayak keren banget. Di taksi nggak ada tanda. Ada empang. Empang berdetak. Kalau di Tasik itu rata-rata empang. Gue senang dia harus menanyakan Bang. Alhamdulillah, apa namanya? Kalau kita semakin kita memahami kondisi air itu semakin bagus, semakin bagus. Jadi kita bisa memilih gitu. Kalau kita dulu panjang tuh anak saya kecil buat renang lagi kuras lagi. Apa kalau airnya kolamnya luas? Dulu lebar Bang. Anak saya buat rendam kan. Tapi kan nggak jalan kan itu. Nggak jalan memang, tapi jumlah airnya lebih dari 2 kolam. Enggak setengah ember gitu. Tidak 1 kolam, tidak 2 kolam. Airnya kan jumlahnya berkulah-kulah itu. Gitu. 1 kolam, 2 kolam itu ukurannya volume 60 kali 60, Dia ada terus 1 meter lah. Isi air 1 meter itu 2 kolam. Lebih lah. Ya iya. Kalau ngaji aja gue seneng. Lebih itu boleh diapain aja Pak. Jenengan nyelam itu juga boleh. Mau mandi wajib nggak sempat mandi nyemplung situ sambil niat jalan sah ya. Nah, tapi masalah di kontrakan Pak Ustaz. Iya. Banyak kan orang mandi wajib. Ya ember kecil tuh kan. Ya, bukan Itu gimana tuh seterusnya ada yang dia nggak tahu tuh gimana? Nah, yang nggak tahu, Nggak apa-apa. yang nggak tahu ya nggak kena hukum. Tapi kalau nggak tahu nggak mau nyari tahu tuh kena hukum. Tapi kalau udah ditegur itu gimana? Ya harusnya dia kalau nggak tahu tuh nyari tahu. Ya dia sama yang saya sarankan tadi, amaluhu mardudatun la tuqbalu itu. Pak, bedakan ya. Ketika dia di masa fatrah dengan masa yang tidak fatrah, bedakan. Ibunya Rasulullah itu ada orang tuanya Rasul itu ada di zaman fatrah, zaman yang tidak ada kenabian, tidak ada yang mengingatkan, jadi nggak kena hukum. Ketika tidak ada satupun yang memberikan peringatan, satu nggak kena hukum. Ya benar semua surga. Tapi ketika ada yang mengingatkan, kok dia cuek, nggak memperhatikan, itu kena hukum. Sekarang siapa? Sekarang banyak yang ingat loh. Pelajaran di mana saja ada, tapi dia tidak mau mencari tahu tentang hal itu dan dianggap tidak penting. Kalau kontrakan belakang itu banyak yang manten baru tegur. Jangan tidak penting. Itu penting loh. Iya benar. Rata-rata para kiai, para ustadz ketika pengantin baru yang disampaikan
Bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, padahal itu lebih penting. Mandi wajib itu. Tom, gue udah bisa mandi wajib belum, Tom? Itu yang perlu tanya duluan. Itu udah keramas gitu. Ya tahunya keramas doang gitu kan. Repot terusan kalau seperti itu kan. Karena embernya kecil tuh. Ya, iya semua, hampir semua ember kecil. Bahkan nggak punya ember juga bahkan. Ada embernya bahkan gitu kan. Rata-rata semua seperti itu. Itu terus punya anak gitu kan. Anaknya pengen soleh, solehah. Ketemu berapa perkara bapak ibunya sendiri nggak soleh. Tapi seandainya nggak ditegur kita yang dosa Ya, itu. kita yang dosa. Makanya kita wajib ngingetin gitu kan. Makanya saya kalau disuruh ngisi seperti itu, ya yang saya tanya pertama kali itu malah yang saya tanya. Karena lingkungan saya kontrakannya ember semua. Itu penting.